Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Menggali Dasar-Dasar Organisasi dan Arsitektur Komputer yang beranggotaan saya sendiri Faris Muhammad Miftah, ada M. Refli, dan juga ada Robi Indrajaya Kusuma. Ya lanjut, lanjut ke bawah. Lanjut. Itu. Nah, itu nah. Definisi organisasi dan arsitektur komputer refers to the attributes of a system that are visible to the programmer or in the world. The attributes that have a direct impact on the logic of program implementation computer organization refers to operational unit and their instructions that are aware of architectural specifikasi. Komputer, organisasi, definisi komputer. Organization refers to the physical arrangements of the computer hardware component in involves the internal structure of a computer system and the way those components are organized and interacts to carry out commands. Computer organization includes the central processing unit CPU, memory input atau output device, and other component that make up the physical part of a computer system. Yuk lanjut. Arsitektur komputer. Definisi. Arsitektur komputer lebih bersifat konseptual dan melibatkan desain dan struktur dari suatu sistem komputer, mencangkup prinsip-prinsip dasar yang mendefinisi bagaimana komputer harus beroperasi dan berinteraksi dengan perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Arsitektur komputer mencakup konsep seperti model von Neumann, bahasa mesin, instruksi, dan struktur umum lainnya yang membentuk dasar dari sistem komputer. In simple terms, computer organization concerns how the computer physically works, while computer architecture concerns the conceptual design and basic principes that guide the structure and operation of the computer. These two aspects are interrelated and collaboration to create an efficient and reliable computer system. Lanjut. Business running throughout the system is a collection of electrical conduits called buses that carry bytes of information back and forth between the components. Buses are typically designed to transfer fixed size chunks of bytes known as what most machines today work size of either 4 bits 32 bits or 8 bits 64 bit. Jenis basis bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu dedicative bus dan multiplex bus. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Dedicative bus. Dedicative bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kecep- kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak.
Multiplex bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik data alamat dan sinyal kontrol. Dengan cara multiplex, keunggulan dari bus ini yaitu memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Lanjut, jenis sistem bus. Jenis bus bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu deduktif bus dan multiplex bus. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Deduktif bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Multiplex bus merupakan yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Refli. Ya, lanjut. Nomor 6. Jenis bus berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, bus dibedakan menjadi 3 macam, yaitu data bus, address bus, control bus. Inilah penjelasan lengkapnya data bus. Data bus terdiri dari 4 jalur, 8, 16, 32, dan 64. Data ini mempunyai transmisi 2 arah, yaitu CPU, mikroprosesor, dan memori atau modul input, output, atau sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi untuk mentransferkan data. Address bus. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat 2 arah. Seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus, alamat semakin banyak lokasi yang diberi alamat. Address bus berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu juga dapat menentukan data yang ingin dituju. Control bus. Control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Control bus mempunyai 2 sinyal, yaitu sinyal waktu sebagai pewaktu dalam validasi data serta alamat, kemudian sinyal perintah sebagai perintah operasi. Lanjut. Macam-macam bus utama dalam sistem komputer modern. Pada bus utama sistem komputer bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu bus prosesor, bus ISA, bus PCI, dan bus AGP. Adapun penjelasan dari keempat jenis bus tersebut adalah sebagai berikut. Bus prosesor disebut juga front side bus. FSB merupakan bus tercepat pada komputer dan merupakan inti dari chipset dan motherboard. Utamanya, bus ini digunakan oleh mikroprosesor untuk melewatkan informasi ke atau dari chip atau memori utama, dan juga ke chipset. Not bright bus prosesor pada komputer sekarang berjalan pada kecepatan 66 MHz, 100 MHz, 133 MHz, atau 200 MHz, menggunakan lebar jalur data 64 bit atau 8 byte. Lanjut. Macam-macam bus. Bus ISA, bus 64 bit, 8 MHz. Kecepatan ini sangat rendah, namun cukup ideal untuk prefer yang memang kecepatan rendah, termasuk piranti lama. Untuk keperluan modern,
sound card, dan piranti berkecepatan rendah lain. Bus ini bisa mencukupi komputer generasi terakhir seperti Pentium 4, relatif tidak menyertakan bus atau slot ini di dalamnya. Pada chipset Short Bright terdapat controller yang bekerja sebagai bus ISA sekaligus interface dengan bus PCI di atasnya. Chip Super I/O biasanya terhubung kepadanya, terutama pada sistem lama yang masih memiliki slot ISA bus lain bernama AISA. Hasil dari arsitektur micro channel IBM untuk kompatibel dengan PC. IBM Micro Channel arsitektur MCA sendiri selesai dibuat pada tahun 1987 ketika mikroprosesor 8386 diluncurkan pada tahun 1985. Lanjut, macam-macam bus. Bus PCI. Bus 32 bit yang normalnya bekerja pada 33 MHz. Komputer yang modern mendukung PCI 64 bit 66 MHz. Bus ini terdapat baik pada chipset North Bright atau pada I/O controller. Hub disajikan di motherboard sebagai slot 32 bit yang umumnya berwarna putih sebanyak 3 dari 6 slot dan banyak digunakan oleh peripheral komputer yang membutuhkan kecepatan tinggi. Misalnya SCSI, kartu jaringan, network interface card, NIC, dan lain-lain. Bus AGP. Bus cepat 32 bit yang khusus untuk kartu gratis atau video berjalan pada kecepatan 66 MHz. AGP kali 133 MHz. AGP dua kali 266 MHz. AGP 4 kali atau 533 MHz. AGP 8 kali yang menghasilkan bandwidth hingga sebesar 2133 MB atau Z. AGP dihapuskan ke not bright atau memory controller, hub pada chipset, dan konektor pada motherboard yang diwujudkan dalam bentuk slot AGP pada sistem yang mendukungnya, umum berwarna coklat. Untuk nomor selanjutnya dilanjutkan oleh Robi. Memory parameter. The are four important parameters that are consist and causing a memory capacity, memory, and bandwidth. As a stroke unit containing a number of closings is of which store we number of bit. The memory speed is measured in terms of two parameters, access time and cycle time. Latency, the access time for the first access in a series of access. Bandwidth, the data transfer rate by the memory. It is expressed as the number of bytes per second. Lanjut. Unit of transfer for internal memory. The unit of transfer is equal to the number of electrical links into and out of the memory module. This may be equal to the word length, but is often
large SAS as 64 128 or 256 byte. To clarify this point, consider the related constraints for internal memory. Word, the natural unit of organization of memory. The size of a word is typical equal to the number of bits used to represent an integer and to the inscription length. Unfortunately, there are many exceptions. Addressable unit. In some systems, the addressable unit is the word. However, many systems allow addressing at the byte level. Unit of transfer for main memory. This the number of bit read out of or within info memory at item. The unit or transfer net not all I word or an understable unit. For external memory, data are often transferred in much larger unit. The 10 I word and the has are lanjut. Physical characteristic of memory. Several physical characteristic of data stroke or important volatile memory information decal natural of is lost when electrical force is switched off. Non-volatile memory on record information remain which deterioration until deliberately changed. Non-electrical of non-electrical of our is made to retain information. Magnetic surface memory are non-volatile. Semiconductor memory may be either volatile or non-volatile. Non-erasable memory cannot be altered except by discarding the store unit. Semiconductor memory of this type is known as read-only memory. For random access memory, the organization is IK. This is organization refers to the physical argument of bit to from word. Oke, Ya, sekian. terima Terima sekian kasih. dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.